Padahal bukan. Negeri orang. Ya. Doro itu artinya periode, masa, generasi atau keturunan. Pertanyaannya, apakah Yesus Kristus mempunyai keturunan? Jawabannya 1101,9% triliun tidak ada keturunan. Dan juga pada kata lamo. Lamo artinya untuk mereka atau kepada mereka. Diterjemahkan dalam terjemahan toko menjadi ia. Padahal ini menggunakan orang ketiga jamak. Harusnya umatku, mereka kena tulah, bukan ia. Kenapa terjemahan diperkosa? Ada apa? Apakah ada keinginan tertentu? Besok baru jawab. Nah, lanjut nomor 9. Oke. Ya. Sekarang nomor 9 kita baca lagi. Jadi kalau mau diterjemahkan pada terjemahan nomor 8, ya. Ia telah diambil dari penjara. Dari penjara dan dari penghakiman, dan siapakah yang dapat memberitahu tentang nasibnya? Sebab ia telah terputus dari negeri orang-orang hidup. Ya. Dan karena pelanggaran umatku mereka ditimpa. Oke. Jadi bukan karena pemberontakan umatku ia kena tulah, bukan ya? Bukan, mereka harusnya. Karena lama. Nah, itu ya. Lanjut. Nomor 9. Nomor 9 juga ada berapa kali pemerkosaan terjemahan? Dengar tanggapannya dulu. Ada dua kata mengalami pemerkosaannya. Waitan et rishaim qibro et ashir bemotav allo khamash asha bilo mirma befif. Nomor 9 ya. Kalau kita lihat dalam ini terjemahan karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya, penerbit Salemba 12 alias terjemahan toko, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Padahal kata ashir harusnya orang kaya. Ya, bukan penjahat, monyong. Nah, bemotav itu artinya apa? Dalam kematiannya. Kematiannya. Begitu. Jadi, terjemahan yang pada nomor 9 sebenarnya ia menyerahkan kuburnya kepada orang-orang fasik dan kepada orang-orang kaya, bukan penjahat, monyong. Segala macam hukuman mati karena ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Begitu yang benar. Ya. Jadi nggak boleh tipu-tipu terjemahan. Nah, nomor 10. Ya. Juga saya takut penumpang pada tidur nih, Iya, pokoknya itu lihat dulu jawaban dari Ikhtiar itu ya. Jadi nggak kayak mana pendapatnya Ikhtiar gitu. Nanti lanjut. Oke, baik. Monitor. Iya. Oke. Itu menurut saya kalau mengenai perkosa bahasa itu, Bang, ya. Kalau Abang tanya pun sekalipun kepada orang-orang awam, pasti jawabannya ya saya nggak tahu mengenai hal itu, Bang. Pasti itu jawabannya. Ya. Jadi kalau mengenai perkosa bahasa itu dikopling langsung ke Kemenak. Maksud saya ke LAI itu kan, itu bisa dikompromi di sana, itu dibicarakan baik-baik. Kalau sama orang awam, orang awam itu dia hanya paham bahasanya sendiri, itu loh. Jadi begitu ya, Bang ya. Ya oke lah, kalau kamu nggak paham juga tetap aja sama nubuatan ini ya. Kalaupun ini menggunakan bahasa LAI, nubuatan ini juga tidak tergenapi. Contohnya tadi yang dibawakan pasal 9 ya, kan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, begitu kan?
Nah, sekarang pertanyaannya berarti apakah tidak ada tipu daya dalam mulut Yesus gitu di dalam Biblos gitu kan? Nah, kita lihat ya, kita bandingkan nih. Yohanes 18 pasal 20 contohnya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Nah, ini kontradiksi nih dengan ayat Matius 16:20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, ini berarti Yesus juga mengatakan kalau ia tidak pernah sembunyi-sembunyi, tapi ya dalam ayat ini berani berkata, justru tidak berani berkata jujur. Jadi tetap ada kontradiksi di sana. Kalaupun pakai terjemahan LAI. Artinya Ya, kalau di silakan. Yohanes yang tadi saya bilang ya, Yesus itu berbicara terus terang gitu kan, dan selalu mengajar di rumah-rumah gitu. Jadi Yesus tuh nggak pernah sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan ajarannya. Tetapi di dalam Matius ya, Yesus itu nggak berani berkata jujur, bahkan menyuruh murid-muridnya, melarang. Oke. Nah, sementara di nubuatannya ya tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Bagaimana itu? Iya, Mas, pertanyaannya Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Pertanyaannya yang mana aja? Di bagian yang mana? Dia berdustakah atau bagaimana? Iya, pertama kalau pakai terjemahan LAI pun ya, kalau di dalam kisahnya di dalam Bible ya, di sana ayat Yohanes dengan Matius itu kontradiksi karena Yesus sebetulnya yang pertama dia seperti tidak jujur ya. Karena di Yohanes berbicara ia akan terus terang mengajar di rumah-rumah ibadat. Berarti maksudnya begini ya. Tapi dalam Matius ya, ia justru melarang dan tidak berani berkata jujur tentang siapa dirinya. Oh gitu. Dan menyembunyikan statusnya sebagai utusan Tuhan. Oke, baik. Coba baca, bandingkan. Iya. Ya udah saya baca sebenarnya. Nah itu kalau berarti yang kita mau bahas ini mengenai kontradiksinya gitu ya. Gini Bang, sorry Bang Gege. Ya. Waalaikumsalam. Gini Bang. Bang. Buat semuanya pagi. Assalamualaikum. Siang apa pagi nih ya? Kayaknya masih subuh. Makasih. Salam kenal. Gini Bang Ikhtiar, mau dipaksakan bagaimanapun, Yesaya 53 itu nggak bisa buat nubuatan Yesus. Karena banyak yang dia tantang nanti ayat-ayat. Kayak tadi dieliminasi sama si siapa dari tadi 2 ayat. Nah, itu konsekuensi kalau mau jadikan Yesaya 53 itu untuk Yesus, maka ayat lain itu akan dibantah sendiri. Nah, itu problemnya. Makanya kenapa para scholar, para akademis perjanjian baru tidak mau pakai itu. Ada 180 dalil, tapi tidak ada di dalamnya Yesaya 53 karena mereka udah tahu ini akan bertabrakan dengan ini. Tapi ya kalau mau pakai harapan-harapan ya monggo, tapi tidak bisa dibawa ke ranah diskusi karena justru akan membantah Bible itu sendiri. Ini tadi contoh Bang Gege bawa satu lagi, belum bicara kuburan, belum bicara banyak nanti yang bertentangan gitu loh. Iya. Akhirnya untuk meluruskan Yeremia, yang ayat yang tadi yang seolah-olah bertentangan dibikin lagi seolah-olah sejalan lagi. Wah, akhirnya kitabnya tuh nggak ada punya pendirian gitu loh. Diubah-ubah terus. Nah, itu masalahnya, Bang. Pertanyaannya nanti mengerucut, apakah kitab suci ini disebut suci kalau dirubah-rubah terus? Apakah sudah suci? Kan tidak. Oke. Nah, itu Bang. Ya, Berarti berarti maksud Abang ini nubuatan yang Yesaya 53 itu bukan kepada Yesus, bukan. Bukan. Sama sekali tidak ada. Kalaupun ada kemiripan, ada mirip-mirip tapi bukan Yesus.
Oh, Tapi Karena- kalau gini, karena kalau tadi- kemiripan gini Bang Abu. Kalau Ada kemiripan satu, berarti dua. cocok homologi kan? Iya, gini kayak Cocok contoh Bang homologi. Gege tadi tanya, ada 10 ya. Lalu ada 2 atau 3 tidak tergenapi, maka apa bisa dikatakan dia menggenapi? Kan tidak. Harusnya 10-10-nya kan begitu. Nah, Oke. nah, Begini, itu. biar boleh saya lanjutkan ya Bang ya. Ya. Kalau memang Yesaya 53 tidak mengacu kepada Yesus, ya bagi saya oke, baik-baik aja. Jadi kalau memang Abang memang ahli Alkitab, ya, ahli dalam bidang ini, Yesus kan udah mengakui dirinya bahwasanya dia datang ke dunia untuk menggenapi, ya, menggenapi firman-firman terdahulu itu turun menjadi manusia, jadi menjadi nyata. Dia menyatakan semua firman-firman yang sudah disampaikan digenapinya kayak gitu. Jadi sekarang tujukan Abang di mana ayatnya yang Yesus katakan, ataukah Yesus memang tidak ada, Yesus itu memang nggak ada gitu, atau kalau memang Yesus itu ada berarti yang dia genapi itu ayat yang mana aja tuh? Coba tunjukkan sama saya Bang. Abang kan ahlinya, coba. Nah, itu beban Abang gitu loh. Itu justru beban Abang. Abang kan beriman, tetapi begini, kita akan counter dengan pandangan para akademisi terkait Yesaya 53 tadi. Bahkan pandangan daripada Tanakh tentang ayat itu justru bercerita tentang ramalan daripada Yesaya tentang raja-raja, di mana pada saat itu orang Israel ditindas, dan saya punya data itu ada 30 peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel dalam penindasan-penindasan itu. Nah, makanya coba lihat di Yesaya 1 nomor 1, penglihatan Yesaya itu tentang apa saja. Coba. Nah, di situ dikuatkan. Makanya saya bilang para akademisi nggak mau pakai ayat itu karena apa? Banyak yang ditabrak nanti dalam Bible. Nah, apakah 10 nubuatan kalau ada 2 gagal apa digenapi? Enggak kan? Harusnya 10-10. Justru saya pikir mereka kalangan akademis lebih paham tentang itu. Nah, kenapa yang bukan akademisi justru menganggap itu nubuatan ke Yesus? Pasti ilmu yang dipakai apa? Ya cocok-cocokan berarti. Tanpa melihat, sama dengan gini contoh. Kita lihat bangunan ini, kita yang bukan ahli, bukan arsitek, kita hanya melihat dari estetiknya aja. Wih, cantik ya, warnanya bagus. Tapi orang ahlinya dia bilang ini jelek. Jelek, dia bilang ini ada miring ke kanan, miring ke kiri. Tapi pandangan kita awam bagus-bagus aja. Kan gitu. Tentu berbeda pandangan kita sama pandangan ahli. Gitu, Bang. Nah. Jadi di Yesaya 53 itu kalau memang itu mengacu kepada Israel, coba tunjukkan nama Israel dalam Yesaya 53 itu. Coba. Ada nggak nama Israel di situ? Baik. Saya cari data dulu ya. Ya, di 53-nya aja, Bang. Di 53-nya. Iya. Yesaya 53. Dan nama Israelnya ada. Kenapa? Coba dia bilang kalau memang bukan untuk Yesus, buktikan bahwa itu untuk bangsa Israel. Tunggu. Saya pernah baca itu. Itu di bawah yang dari umbi-umbian Yunani yang namanya Julian Totan, coba dinaikin dong. Yang mana? Bang Riki coba, Bang Riki. Saya prepot. Oh, Private ya. tidak ada. Ada isi kepalanya kita naik. Nggak berani lah, nggak berani dia. Ada itu mah. Lututnya pun longgar berasa itu. Berdiri pun susah itu. Kalau berani naik. Enggak. Coba di next ini biar aku kukus kepalanya dulu. Nggak usah sama saya mengaku aja lah kalau dia. Kalau dia Bang, mana ada ilmunya Bang, bisanya menghujat aja dia itu. Mana ada ilmunya? Suka orang pede. Ada Billy coba, panggil Billy ke sini ke atas. Ada Billy. Mana Bang Bil? Oke, gue turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sana Bang Bil. Mana Bang Bil ini? Nah, coba Julian Totan naik sini dong. Gak usah bawa otak, bawa nyali aja. Udah lah, lanjut aja, nggak usah dihirau tuh, Coba langsung kita sama yang di atas saja ini. Masih ada Bang. Lanjut. Pokoknya fokus yang di atas aja Bang. Kalau ada yang mau naik, kita terima aja. Ahli.
Ini Bang, abang kan ahli nih, ya. Jadi kalau memang Yesaya 53 tidak mengacu kepada Yesus, ya. Sementara Yesus sudah mengakui kalau kedatangannya untuk menggenapi, ya, untuk menggenapi nubuatan sebelumnya. Jadi bisa nggak, karena abang ahli di bidang ini, bisa nggak abang tunjukkan satu ayat saja yang menggenapi tentang Yesus, coba? Oke, boleh nggak saya kutip dari pandangan ahli? Boleh nggak? Walaupun saya bukan ahli, tapi saya kutip dari pandangan ahli, boleh nggak? Ini nih. Boleh saja. Yuk, kita di sini belajar. Ya, Coba aja. ya. Silakan, lanjut. Saya cari. Dalam Haperushim Sil Rabai Slav Ben Yitzhak Al Yeshayahu Perek Nun Gimel Pasuk Gimel. Nah, dikatakan ini gundul ya. Jelas? Majuin lagi, majuin lagi. Pecah-pecah. Ken derech Hannevi Haze Mazikir Kol Yisrael Ka Ish Echad Al-Tira Afdi Yaakov. Ya, jalannya para nabi, jalan para nabi, kami mengingat seluruh Israel menuju kepada satu orang, ya, sang pemberani yang tidak pernah takut, hambaku yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Israel, kol Israel, Yaakov. Nah, ini ada. itu kan, itu jelas itu. Itu tafsiran Rabi ya? Di kamu itu enggak ada. Tafsiran Rabi ya? Oh, itu? Ini kan? Yang punya barang yang jelasin loh. Ishim. Nah, Nivze ve khadal ishim. Ini Nivze, ya, nomor 3. Nivze ve khadal ishim. Nivze ve khadal ishim. Yisrael Yaakov. Selesai masalah. Ya, artinya apa di bahasa Indonesia? Nggak apa-apa, nanti abang cari sendiri artinya gitu. Jangan aja gue di bahasa Nggak apa-apa, abang cari sendiri, itulah beban abang. Begitu kan, kan? Apa gitu? Ya, itu resikonya abang, bebannya abang itu. Jangan lempar ke kami lagi. Oh gitu. Oke, Udah kita bantu banyak nih abang ya. Gini, Bang Ikhtiar, ya kan? Iya. Kita di sini tidak mau mencampur adukan tentang keimanan ya, mengadu tentang keimanan. Tetapi sama tadi yang dikatakan oleh Bang Hos, Bang Abu, bahwa kita di sini membahasnya dalam versi akademis. Nah, apapun yang disampaikan di sini, ini menyangkut tentang pengetahuan. Bagaimana abang ingin mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu yang tidak melewati dalam proses pengetahuan. Nah, gitu. Ini akan kacau bang, kacau, pasti akan kacau. Mungkin abang bisa terima, tetapi nanti penerus abang nanti akan juga kalau terbentur dengan kecerdasan, udah patah nanti jadinya. Jadi kita tidak ada pemaksaan apapun ya, tapi murni membahas tentang pengetahuan. Jadi tadi sudah disampaikan, bahkan dibacakan, abang pun juga tidak mengerti. Kalau saya mau sampaikan lagi bang, jujur bang nih, kalau di dalam Bible abang terlalu banyak terjemahannya, yang di dalam aja pusing bang, apa yang di luar aja udah ketawa-ketawa, yang di dalam pusing bang. Makanya wajar yang banyak yang loncat. Bahkan ya, kalau mau cocokmologi ke Yohanes juga bisa lebih pas itu kalau mau ke Yohanes. Kalau masalahnya terjemahannya bercanda, umatnya serius. Iya, benar. Iya. Terjemahannya bercanda, umat serius. Akhirnya pening kan? Iya. Pusing sendiri kan. Abang cacing ini siapa namanya ini ya? Abang cacing ini. Mana cacing? Gak usah dibaca. Kalau bisa abang cacing. Abang cacing. Baru sadar dia. Iya. Abang cacing. Bagus lu abang cacing Sekarang kita tunjukkan kalau kitabnya dia penuh dengan cacing ya. Oke. Cacing, buka app. Coba. Mancing suara sengker dipelankan dikit dulu. Nah, nanti kita tunjukkan kalau kitabnya dia penuh dengan cacing. Kasih marah hostnya.
Coba apa? Kalau kau ngaku Ini bahasanya lucu host kali, jangan Bang. pakai suara, jangan pakai suara ini. Saya tanya, boleh saya tanya? Bentar. Cepatlah Bang Cacing, Bang Cacing cepat nih. Ada yang mau saya tanya. Ya, Nah, boleh kan? ya udah. Tunggu, Ambil dia Kau bilang siapkan. aku cacing kan? Jangan pakai suara itu. Bang Ikhtiar ikut Siap Bang ketawa Jan, dia. kita mau bertanya dulu lah, bertanya apa Bang? Sabarlah Ep. Ada yang mau saya tanya. Bang Cacing. Nah, kita lihat. Nah, Jauh lu sekolah Ep. Dia keluarkan duit sampai jutaan beli buku-buku itu. Bang Cacing. Ujung-ujungnya Nah. jadi cacing. kita lihat dalam Yakobus pasal yang kedua nomor cacing yang ke-25 dan Mama Gufron, Mama demikian Gufron bisa bahasa juga cacing, Mama Rahab, Gufron. Nah. pelacur. Coba tunggu. Dan bukankah demikian juga Rahab, ya pelacur cacing, itu dibenarkan kepada perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Rahab ya yang membiarkan Mrs. V-nya penuh dengan cacing ya, dikeroyok oleh para cacing ya, adalah perempuan yang porno. Mari kita lihat homois dekai Rahab porne o ex ergon di kayote o purixamene tus angelos kai hetera hodo ek balusa. Jadi Rahab itu membiarkan Mrs. V-nya dipenuhi dengan batu dan cacing gitu. Makan itu. Badaspati, Badaspati kapotik. Ambil obat cacing dulu. Kalau aku cacing kan? Siap. Itu dalam bahasa Ibraninya ya. Ya. Nah, nanti Itu kita dalam lihat bahasa lagi. Ibrani. Nanti kita lihat lagi kelakuannya Rahab dalam perjanjian baru, Iya. ya, dalam pencacingan baru. Ya, kau bilang aku cacing kan? Nah, kau makan ini sekarang. Dengar dulu. Saya berarti abang ini beragama Yudaisme ya. Bukan. Berarti lu tahu. Itu 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 lo baca apa kitab Kama Sutra ya? Kama Sutra bukan Kama Sutra kan? Dalam Bible Oh. ya. Nah, tunggu. Jangan lu nggak pakai suara Sonkar. Dalam Yakobus ya. Dalam cacing Yakobus pasal yang kedua nomor cacing yang ke-25. Ya. Nah, kita lihat kebanyakan cacing kan? Versi siapa coba? Versi siapa kita? Dalam Bible Hub, dalam Bible Hub ya, kau diam dulu Tom. Buat mencacing soalnya. Bible Hub strong number 4204 ya. Para prostitut yang biarkan Mrs. V-nya dipenuhi dengan cacing. Nah, ini. Kau makan hari ini ya, bagus. Batu cacing kan? Nah. Jadi Dalam James pasal kedua nomor cacing yang ke-25, kau bilang aku cacing kan? Nah ini. A woman who sells her body for sexual uses. Jadi wanita yang suka menjual tubuhnya digunakan untuk bermain cacing dalam Mrs. V-nya. aduh jahat kali. Nih ada orang ya. Any Dia woman DM. indulging in unlawful sexual intercourse, sorry. whether for gain or for lust. Jadi perempuan yang suka bermain, ya, tunggu, jangan ini. Terbesar layarku lah. Nah, kita lihat, udah bilang aku cacing kan? Nah, jadi ini dikatakan perempuan yang suka membiarkan Mrs. V-nya dipenuhi oleh para cacing-cacing, ya, untuk mencari uang dan melanggar hukum, untuk juga memuaskan nafsu hasad birahi begitu. Makan itu pelan ya, bagus. Kau bilang aku cacing kan? juga. Nah, kau bilang aku cacing kan? Hari ini kau dapat ya. Nih. Aku nggak nyangka kau dapat gelar cacing buku mahal-mahal, ilmu lama belajar, sampai hari ini baru satu dapat cacing. Sabar, lihat ini. Porno kau. Nih ada orang ya, dia DM nih. Nah, apa dia bilang nih? So mau tipu gua, ayo taruhan potong kepala. Kalau lo bisa buktikan Al-Quran Hafiz Depak RI di tangan lo tidak ada ayat kontradiksi. Kalau ada satu ayat saja, kalau putus berani,
Terus saya bilang dia, ayo kita bahas di Komal kan. Dia bilang nggak usah. Dia bilang, lo dan gua dan apa dan akhirat berani maksudnya? Terus gue ketawa kan. Dia bilang nggak berani. Tarik aja ke sini Bang Abu Hadid. Tarik aja ke sini. Dia nggak berani. Gue tantang ke Komal, dia nggak mau. Dia nggak mau. Tarik aja, balas aja, masuk aja. Ditunggu sama Immanuel gitu. Iya, udah aku bilang ke Komal aja, dia nggak berani. Dia bilang udah di akhirat. Debat di akhirat tuh Bang Abu. Iya. Debat, bikin panitia di akhirat kayaknya nantinya. Terus saya tanya dia, kok bisa baca Quran? Nah kalau bisa baca Quran nggak apa-apa gitu kan? Buktinya profesor saja yang bahasa Arab dia belajar Al-Quran segala macam, untuk mau cari kontradiksi malah dia masuk Islam. Apalagi yang cuman terjemahan. Waduh, gimana nih Salemba Raya ini. Lagi nyari cacing. Umat Salemba ini. Lagi nyari penangkal cacing. Masalahnya bisa ketemu kita di akhirat. Kan kita terpisah nantinya kan gitu. Enggak, gini aja Bang Abu. Aku tunggu dia di depan pintu, di perantara. Aku tunggu dia di perantara. Saya aja mimpi bom semalam. Mimpi bom dia tak bisa masuk surga Kristen kan, pintunya sempit. Iya sempit, pintu surga itu sempit, tidak bisa bom masuk. Nggak bisa bom masuk, harus diet dulu sebelum mati, itu diet dulu lah. Nah Bang Ikhtiar masih bertahan dengan Yesaya 53? Bang, ada satu ayat. Tunggu, jangan dulu. Masih emosi, jangan emosi, tahan. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Enggak. Wah, bahaya nih. Murtad. Iya. Di At-Tarik nomor 6, coba dulu buka. Coba lihat di At-Tarik itu, fasih banget makhrajal huruf. At-Tarik. At-Tarik nomor 6. Padahal kita bukan porno, nak. Gimana tuh monyet? Ya coba dulu ayatnya. At-Tarik. Ya. Jadi dalam percacingan bahlul ya, PB itu kan percacingan bahlul ya, ada prostitusi ya, ada menjual tubuh gitu. At-Tarik nomor 6 dulu dibuka ayatnya. At-Tarik nomor 6. Mulai mau menghujat. Ini mode jurus menghujat nih. Oke. Apa menghujat seperti itu? Enggak, ini belum selesai pembahasan. Kau dari tadi bertanya-tanya ya. Ini belum selesai pembahasan, biar kau tidak cacingan. Gitu loh. Kasih keluar dulu cacing itu dari pantatmu. Baru kau pakai celana. Ini cacing belum keluar sudah kau pakai celana. Tadi itu saya tak bisa baca namanya apa, kayak mirip cacing. Makanya pelajari teks original ya, teks original dibaca. Bang Ikhtiar nggak gila? Iya nggak? Gila nggak Bang Ikhtiar? Dia nggak pernah baca. Oh. Nggak pernah baca karena imani saja. Makanya saya bilang begini Bang Abu, seandainya di kayu salib itu terpampang kecoa juga ikut disalib, mungkin kecoa juga hari ini jadi Tuhan. Tunggu. Coba diam sebentar. Nah, dalam Igerot Harambam, ini dari orang Yahudi ya, bukan kata saya. Jesus the Nazarene, may his bones be ground to dust. He was a Jew because his mother was a Jewish, although his father was a Gentile. For in kampret. Itu bukan cacing ya? Yang dia tahu bahasanya Swab ini cuma kampret aja tadi ini dia tangkap. Yang lain nggak ngerti udah dia. Jesus the Nazarene, may his bones be ground to dust. Thus he was a Jew because his mother
was a Jew, also his father was a Gentile, for in accordance with the principle of our law, a child born of a Jew, a Gentile, or of a Jew and a slave is illegitimate. Jadi biar saya terjemahkan, biar saya terjemahkan ya. Yang tadi F baca itu pada poinnya jangan botol itu tadi. Jadi menurut jadi menurut orang Yahudi, kawan-kawan di bawah ada yang ngerti nggak? Jadi menurut orang Yahudi, Tuhanmu itu anak zina, telan itu ya? Sabar dulu. Itu anak haram Tuhanmu itu. Oh, anak haram ya? Oh, gitu. Selamat datang. Pantas cacingan. Iya, anak haram terus turun keduanya jadi yatim piatu. Oh, begitu. Jadi kitabnya sudah porno, Tuhannya anak haram. Kau bilang cacingan kan? Kawan-kawan di bawah bantu tap-tap layar ya, kawan-kawan ya. Ini sudah mulai goyang ini. Ini sudah mulai guncang ini kita. Yesus menjadi anak yatim piatu karena Bunda Maria nggak ada lagi. Dengan lonte, ya. Nggak ada lagi. Nanti Tuhanmu anak haram. Bagus. Makan itu. Dulu ayatnya. Kau bilang aku cacing kan? Nomor 6 itu, cok dulu. Saya mau tanya. Apa itu? Kenapa kau bilang aku cacing? Nah, saya pernah. Ini pendendam banget, Enggak ada, Bang. Apa itu ayatnya kau tunjukkan itu? Iya, ajarkan saya mualaf. Yang mana kau bilang? Yang mana? Ajarkan dia pingin mualaf. Jadi yang jelas ya, dalam pandangan Judaism, tuannya Kristus yang Yunani itu anak haram. Itu. Anak haram. Yudaisme agamanya. Saya mau tanya kalau itu Yudaisme, saya mau tanya. Halo. Ya, halo. Ya. Tak kira Yudaisme tadi. Siapa yang ngomong kayak iblis kesetanan ini? Oh, ikhtiar yang ngomong tadi, ikhtiar. Iya. Nak terkutuk kalau kau ngomong begitu. Sabar, Bang El ini apa? Muslim apa Kristen? Kristen. Bang El Muslim apa Kristen, Ya. Bang El? Ya. Tidak Bang El itu. Tapi ini sudah sangat tidak enggak benar lagi tuh. Yang mau saya katakan, sampaikanlah kebenaran agamamu sesuai dengan kitabmu. Ya, hajar itu. Menyampaikan ajaran dengan menjadikan yang lain. Jadi yang aku bilang tadi, seandainya di tiang kayu salib itu cicak dan kecoa juga ikut disalib, maka hari ini cicak dan kecoa juga jadi Tuhan. Wah, ini pasien kedua ini, hati-hati. Apanya kau bilang ini? Apa yang kau bilang? Kau masuk aja nggak pamit? Bukan. Yang masuk nggak pamit? Ini putus-putus. Rupanya masih banyak cacing ya nih. Sueb masih banyak cacing. Apa putus-putus? Jaringan apa otaknya putus-putus? Coba dikonfirmasi dulu. Oh, jaringannya. Oh. Wah, Bang. Karena yang disalibkan itu adalah tubuhnya manusia, maka tubuh manusialah yang juga terpampang sebagai lambangnya Tuhan. Seandainya yang terpampang di situ cacing pita dan cacing kremi dibonuskan sama kecoa naik ke atas, maka kecoa lah yang jadi Tuhan. Ini mulutnya kok berulat, saudara. Enggak, kau dikutuk nanti. Enggak, begini yang mau saya katakan begini. Aku tunggu kutukannya. Kita mau mengatakan, dengar dulu. Kita mau mengatakan bahwa yang disalibkan itu. Kitamu apa? Kitab saya, kita Alkitab. Alkitab. Kita mau mengatakan. Kalau yang disalibkan. Kitamu apa? Ngomong aja kok nggak beres. Belajar gini. Tadi itu. Ini perumpamaan. Enggak, itu tadi yang di Bang Immanuel itu bilang perumpamaan. Jangan meneror. Gitu. Di Bible kan banyak perumpamaan. Ya kan Yesus berdasarkan kitabmu itu kan diserupakan. Dengar dulu mulutmu, kok lebih masa mulut mendengar, mulut itu bicara. Enggak.
kok lebih gampang, kok lebih mudah Telinga anjing yang diajari mendengar, daripada mulut yang kau. bicara. Makanya kalau pegang Kok kitab lebih jangan mudah simpan anjing di diajari pantat. daripada kau. Padahal anjing sama babi itu adalah muslim berdasarkan Ustaz Nababan. Bah, Ya kan? Ya, Ustaz Nababan Ustaz mengatakan dijadikannya Tuhan. Ustaz Nababan mengatakan anjing sama babi itu adalah Sudahlah. Jadi kembali ke tadi, kau meneror kau ini. Nah, kita ngomong Apa yang mau kau sampaikan? Apa yang mau kau sampaikan? Apa di sini? kalian Sabar dulu, sabar. Mau ceramah atau mau diskusi nih? Enggak, saya mau menanggapi omongan dia. Oh, menanggapi. Saya Itu luruskan dulu ya. perumpamaan Diskusi. aja gitu. Saya luruskan dulu. Ini tidak tepat dikatakan diskusi. Karena standar kita, ya kan, Kau perspektif namanya beda. diskusi, Ya. masuk Dengar itu dulu. pamit, ada hostnya, ada moderatornya. Ini kenapa Kristen-Kristen ini nggak punya etika, nggak punya adat, nggak punya moral, naik-naik koar-koar likomal orang. Sontoloyo. Makanya Kristen Ini kan itu yang ajaran masuk. paling kurang ajar. Ini kan diusang masuk. Ajaran Sontoloyo paling kan hina. ini kurang ajar juga Ya, dia ini. Kristen Iya, itu wajar. Kalau memang Turunin nggak aja, host. dikasih masuk, jangan dikasih masuk. Ini kan saya dinaikkan. Karena omonganmu sudah bukan terpisah dari dinaikkan, tadi. kau minta Ya. permintaan, makanya saya naikkan. Saya kan nggak Karena kenal kau omonganmu terpisah siapa. dari tadi. Ini jahat ya ini orang ini teroris nih. Ya Kau penipuan ini terlalu kebanyakan cacingan. Jadi kayak gini. Bukan dari tadi omongannya sudah bangsat kali, penista. Ya kan? Tidak ada apalagi Di mana ada TikTok penistaan, ini di yang mana ada menyerang. penistaan Kalian itu aja juga yang di mana menyerang. Gini ya. Kalian Kasih aja hilang yang menyerang. musuhmu, Tak ada kasih hilang penistaan. musuhmu, kasih hilang musuhmu, oke? Kasih hilang musuhmu, oke? L. Oh ini. Kasih hilang musuhmu. Ya, betul. Nah, bukan disuruh perang Kasihan ini penyembah kecoa. Ya. Makanya Nah, berhentilah kalian menyembah nyuruh. jemuran. Ya. Kalian kan nyuruh perangi, Nabi bukan nyuruh perangi. Kalau Nanti kami kalian menyembah tiang jemuran. Itu tiang jemuran buat membantu emak-emak. Bangun apa gimana? Iya, Kalau buat Nabi membantu kami emak-emak untuk menjemur pakaian, bukan buat Tuhan. Ya. Kalau Nabi kami nyuruh sayangi, kasih. Kalau Nabimu menyuruh Nabi perangi kau kan. dipenggal plehernya Memimpin perang sampai 30 sama kali. Raja Nero gara-gara korupsi. Makanya memimpin perang sampai 30-an kali lebih, membunuh si Ubay. Siapa nabimu? Siapa Membunuh nabimu? si Ubay. Woi, Yesus nabimu kami, siapa? Tuhan kami, jangankan berperang, megang pedang pun tidak pernah. Keren, Keren aja yang punya Tuhan. Keren aja yang punya Tuhan. Kuat. Cuma Tuhan kalian aja itu, ya. Cuma Tuhan kalian aja itu kan, Yesus itu kan. Loh, apa? Cuma Tuhan kalian. Ya Tuhan kami lah, Tuhanmu kan beda. Oh iya. Itulah Tuhan bukan kan kalian beda. anak orang Tunjukkan dilahirkan datanya. orang. Tuhanmu beda. Udah. Turunkan aja ya. Ya, turunkan aja. Ya. Turunkan, Udah. masuk ke tong sampah sana. Sama Bang Ikhtiar aja santai-santai kita ketawa enak-enak. Aduh. Ya lanjut ya. Bang Ikhtiar lanjut. lagi? Gara-gara F. Masih mau data lagi? Masih mau? Udah. jadi anak haram? Sekarang dia mau bertanya biar dia tuh bisa mualaf katanya. Silahkan. Jangan, nggak usah mualaf, nggak usah mualaf. Nggak usah mualaf ke neraka sana. Janganlah. Nggak usah mualaf, nggak usah. Ayo Bang Ikhtiar, apa mau ditanya? Kau nggak usah mualaf, ya? Makan babi sana, mampus mati di neraka kau. Jangan F, biar. Maksud harbi kau. Nah, itu siapa namanya Ed gitu ya? Ed namamu. Iya. Ada bulan cacing. Hancur. Ya udah. Udah mulai sadar kau ya. Hancur. Ya udah. Oke. Memang hati-hati kau ya. Berarti dirimu ini murtad atau Yudaisme? Coba apa? Jujur aja dulu. Nggak perlu tahu. Apa pula? Loh, kenapa kau mau menggali pribadinya orang sementara otak kau tidak gali? Tidak. Kau perlu tahu aku anak haram. Nanti waktu dia baca dalil dari Al-Quran baru nanti kau tahu dia muslim atau bukan, Ikhtiar. Nanti dia baca dalil dari Al-Quran nanti baru kau tahu nanti dia muslim bukan. Ya, Dengar aja dulu dia. Kalau kalau misalnya dia itu Yudaisme, berarti kita bahas perjanjian lama atau Taurat.
Jadi Yudaisme nggak bisa jelaskan Quran kayak abang ini, nanti kau dengar makanya. Otakmu nggak nyampe jelaskan Al-Qurannya. Gitu. apa aja? Orang cacing kan? Tadi bilang apa? Udah. Udah, nggak usah gitu-gitulah, nggak enak. Udah. Bagus, kau dihargai loh. Itu tadi namamu itu, coba dulu berarti. Udah. Cacing, brengsek. Udah, stop. Oke. Sekarang apa yang mau ditanyakan Bang Ikhtiar? Nggak usah tanya pribadi ya. Tanya aja yang umum aja. Ayo. Ada res di kulkasmu kali tak? Udah. Tanya yang umum aja. Ayo. Apa mau ditanya tadi? Nggak jadilah. Kenapa nggak dong? Boleh nggak aku nanya? Aku nanya lah. Benar kan? Ustadz Abu, aku nanya lah. Silakan. Oke, Bang Duha, saya tanya boleh ya? Nah, boleh, silakan. Oke, ya. Saya mau nanya tuh begini. Kan Paulus ini kan bertobat ketika dia mendengar suara Yesus ya. Betul ya? Nah, siapa? Saulus bertobat ketika dia mendengar suara Yesus. Ya. Nah, kan kalau yang bangkit ini, yang dibangkitkan ini kan adalah rohnya, ya. Jadi kira-kira yang datang ke Paulus ini memang roh Yesus atau bukan ini? Yang datang ke Paulus. Iya. Ya, sebenarnya kedatangan Yesus kepada Paulus itu sebenarnya tubuh kemuliaan dia itu kan udah dia bawa ke surga. Jadi karena dia tidak bisa dilihat secara umum kecuali orang-orang saja yang bisa melihatnya. Jadi kita katakan itu ya roh. Gitu loh. Oke, jadi siapa yang bisa melihat roh? Orang-orang yang dipilihnya saja. Ketika kita dipilih Yesus, ya kita bisa melihatnya. Gitu. Bagus itu Bunda. Masalahnya ada yang melihat, ada yang tidak. Ini repot juga. Iya, itu makanya saya bilang. Di kisah para rasul 9 di KPR dengan 22 itu berbeda itu Bang Duha. Betul. Jadi gimana itu? Apa bunyinya? Coba dulu. Bunyinya gini, teng tong. Di kisah para rasul 9 itu bertentangan dengan dua-dua. Orang yang bersama-sama dengan Paulus katanya ada yang mendengar suaranya tetapi tidak melihat. Di kisah para rasul berikut ada yang tidak melihat tetapi mendengar suaranya. Jadi bagaimana kesaksian seperti ini? Iya, si Paulus bisa melihat Yesus, tetapi orang yang bersama-sama dengan Paulus. Iya, ini yang saya mau ngomong. Ya, Paulus bisa melihat Yesus, sementara kawan-kawan Paulus yang tidak bisa melihat Yesus. Karena Yesus itu setelah dia naik ke surga bersama dengan tubuh kemuliaannya, begitu dia datang dengan orang-orang pilihannya, dia tidak bisa dilihat secara umum lagi. Belum paham dia, belum sadar dia, belum ngeh ini. Kasih tunjuk ayat baru dia bisa ngeh ini. Iya, belum masuk ini. Dia nggak paham, dia anjing. Jangan nggak usah kayak gitu. Jangan. Mati masuk neraka kau kasih lagi. jangan. Nanti dia brengsek anjing lo. Ya, coba Bunda Nora tunjukkan, Bunda Nora. Kisah para rasul 9 ya, saya bacakan ya. Nomor 7 apa nomor 7 ya? Coba. Iya, mulai dari 7. Oke, kisah para rasul 9. Kanora, kok fotomu dipajang itu cantik kali kau? Kali aku nengok si Sueb lah. Aku dari tadi mau bilang begitu, janganlah kayak gitu. Sudah kau hilangkan di tangan. Yang ditegur. Dia yang duluan. Bang Sueb nih lagi datang bulan ya. Bang Sueb lagi datang bulan. Lanjut Bunda Nora. Biar baca ya dari 6 ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke, kita balikan ke kisah para rasul 22. Ya, nomor 9 ya. Ya.
Yang nomor 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Cemana itu? Cemana itu? Ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengar, ada yang tidak melihat cahaya tetapi mereka mendengar. Mana yang benar ini kesaksiannya? Itu lanjutannya. Makanya itu lagi lanjutannya. Dalam Bible itu ya, biar saya cerita sedikit ya, biar kita share gitu loh. Nah, jadi di dalam Bible itu kalau ibarat kalau kita memasak sayur cuma sepotong, ya nggak cukup. Ya, kita harus masak banyak. Ya, atau kita masak semuanya. Jadi kita dalam Bible kita itu satu perikop jadi jelas di situ udah dijelaskan. Dia merujuk kemana gitu loh. Jangan tertawa. Enggak, analogi abang nih abang, kitab suci kok abang samakan kayak makanan bang. Iya. Kalau masak semua dia cuma satu orang yang makan kan mubazir juga jadinya, buang-buang juga. Analogi agak, ya Allah. Masya Allah. Kenapa abang analogikan sebuah keyakinan dengan makanan di atas meja? Belum dibacanya kalau Bang Emmanuel ini. Dia belum baca dua-dua itu, nggak ngerti Mas ini. Enggak, yang bingungnya lagi begini loh Bang, dari Kisah Para Rasul 9 ya. Setelah itu Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Hebat ya kan? Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ini kayak cerita apa ya? Iya. Apa tadi Bunda Nora? Dalilnya di mana? Di Kisah Para Rasul 9. KPR 9 nomor 11. Oke, KPR 9 nomor. Pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. KPR 9 nomor 11 ya? Iya. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Oh, jalan itu namanya Jalan Lurus. Oke. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus yang ia sekarang berdoa. Ah ya itu. Iya. Wah, ini jadi ingat ini Yeremia 31 nomor 21. Itu nama Jalan Lurus dekat mana Jalan Tamrin itu? Jauh Bang. Sebelahnya jalan tol, Bang. Kalau ada tol naik tuh. Saya jadi ingat ini ya Yeremia 31:21 ya. Yang diambil kesimpulan. Nah itu kan pemahaman kalian kan. Apanya pemahaman? Orang dibaca doang kok. Yang ngambil kesimpulan mengenai ayat itu, ya jelas ya yang mengimani ajaran itu tersinggung gitu loh. Enggak ini loh. Kalian itu hanya bisa membacanya. Ya. Jadi bisa tunjukkan ayatnya di mananya yang berbeda, ya. Ya. Jadi biar yang mengimani ajaran itu masuk di otaknya gitu loh. Oh iya. Bang, kita ini orang Indonesia apa orang Eropa kita ya? Setengah. Enggak, masalahnya Bible-mu itu bahasa Indonesia, Bang. Iya. Gini Bang, aku nyampaikan 6 terjemahan di dalam Bible ya, ada terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada terjemahan sederhana Indonesia, yang mana pula lah semua ini kan semua bahasa Indonesia. Saya curiga nih Bang ya, jangan-jangan ini bahasa Indonesia mau dikristenkan juga nih. Saya curiga Bang. Saya curiga nih. Iya benar nggak Bang Tiar? Juga kayaknya. Iya. Mau dimurtadkan ini bahasa Indonesia nih. Kalau mengenai banyak versi seperti itu ya, itu cukup memang kalau memang anda ini penasaran, Anda itu cukup datangin ke pendeta-pendeta, mereka menggunakan kitab versi apa gitu. Kabur Bang, kabur. Kita datangin pendetanya kabur Bang, sumpah. Kabur, nggak mau terima kita. Katanya maaf ya kami sibuk aja. Nanti lain waktu aja. Iya gitu Bang, kabur Bang.
Kalau mau aja, semangat saya. Saya sampai bilang, saya pengen masuk ke gereja itu ngobrol sama pendeta. Serius. Pengen saya. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena saya sama Romo itu sering ngobrol-ngobrol. Enak kalau sama Romo ngobrol gitu kan. Ada ilmu yang kita tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepuluhan. Oh, cepet dia. Kayak gini ya, contoh, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Itu apa maksudnya? Makanya saya kaitkan dengan yang tadi Bunda Nora bawakan itu. Nama jalan apa tadi? Ya, KPR 9 nomor 11 ya. Iya, nama jalan lurus. Ya, apa itu maksudnya coba? Ya mungkin waktu itu umur 28 tahun. Ya kan? Song. Apa kabar, Song? Baik, apa kabar? Lama tak jumpa kita ya. Nanti bantu ini Ikhtiar ini. Ikhtiar ini sudah jalan bengkok ini dia ini. Ayo lanjut. Tadi jalan lurus itu ya nama jalan ya. Adalah jalan lurus pasti ada namanya lah. Bunda Nora. Kan jalan lurus. Oke, di Kisah Para Rasul 9 nomor 11 itu disebutkan nama jalan lurus. Jalan nomor tapi kenapa di Kisah Para Rasul 22 53 juga ada, Bang. Sebentar dulu. Diamond Row aja Kisah ada Para jalan Rasul berlian. sebentar dulu, Song. Kalau kau memang tidak pernah memute kau. Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul sebentar dulu, Ikhtiar. Kisah Para Rasul keluar ini Bunda Nora keluar. Mampus kau kena pidong kau. Dengarkan dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11 itu firman Tuhan kepada Ananias, pergilah dia ke jalan lurus. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22 kenapa tidak ada penyebutan jalan lurus? Kemana jalan lurusnya? Lupa ditulis. Compler. Kita kontradiksi betul kalian. Sebenarnya tampilkan ayatnya agar kita baca. Saya sudah baca dari tadi. Kau tidak bisa membaca kah? Fokusnya, maksudnya fokusnya gimana fokusnya? Kenapa di dalam Kisah Para Rasul 9 firman Tuhan kepada Ananias pergi ke jalan lurus? Kisah Para Rasul 22 kenapa tidak disebutkan jalan lurus? Biar orang-orang di bawah narasi, nggak ngarang-ngarang. Kenapa tapi yang di bawah narasi? Kau yang di atas sini. Ya maksudnya. Tuhan. Saya bacakan ini ya. Apa? Dan mereka yang menyertai aku memang melihat komut aja dulu. Ada suara burung kau. Burung kau tuh lagi lapar itu. Kasih makan dulu burung kau tuh. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, oh hebat kali lah ini penipuannya. Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang soleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ini saya bingung. Siapa nih namanya nih? Si Ananias disuruh oleh Tuhan, firman Tuhan, mencari rumah si Yudas karena di situ ada yang bernama si Saulus. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22, ya kan? Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang soleh dan menurut hukum terkenal. Si Paulus ini yang datang untuk mencari si Ananias. Mana yang benar ini? Iya, Ananias lagi nyimak di bawah nanti. Iya, lagi nyimak dia. Silakan, Bapak Ikhtiar, jawab. Oh, berarti Ananias disuruh untuk datang ke rumah Yudas untuk menemui si Paulus gitu. Iya, di dalam Kisah Para Rasul 22 malahan si Ananias yang ditemui oleh si Saulus. Mana yang benar? Paham tidak? Paham tak? Saya coba akan pelajari itu. Mungkin saya lupa baca. Lupa baca, bukan lupa baca, malasnya kau baca, bocong. Ada lupa baca.
Mau ku tarik ke atas Bang Ananias, di bawah ada dia tuh dengerinnya. Iya, lagi nyimak dari tadi Bang Ananias. Ananias Damaskus ya? Hah? Jalan lurus itu namanya Saulus. Apa Bang? Bukan. Jalan lurus itu namanya Saulus. Itu nggak tahu Bang. Sirotol mustaqim. Berasa dia enggak batasnya aja. Saya mau pamit dulu, soalnya saya mau jemput anak saya dulu dari sini. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Beliau dari tadi. Ada Song, nanti bisa sama Song jelasin ini. Iya, kalau saya sama Song enggak lah, nggak akan berhenti uncungnya itu malas. Jadi jalan lurus itu bukan Saulus ya. Kita masuk kemudian nomor 11. Ini tadi kan awalnya siapa yang bisa lihat cahaya itu, kan begitu toh Bunda? Kata dia, ya yang diberi penglihatan sama Tuhan. Berarti ada pengakuan dari Paulus, teman-teman yang ikut itu melihat, tapi tidak dengar suara. Kan begitu tadinya. Benar tak itu tadinya? Benar. Ya, benar. Yang satu bilang nggak bersuara melihat, yang bilang bersuara tapi nggak melihat. Ayo, gimana Song? Coba tanggapin dulu Song. Bang Song buka mute Bang Song. Song kosong bunyi nyaring bunyinya aja. Woi Song. Jangan kau framing lah Rasul Paulus. Itu ada ayatnya ke framing? Iya, jangan di framing lah. Iya kan ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya dikatakan si Bulus itu kan. Iya, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11 itu siapa yang lulus? Si Bulus pelarikan di dalam surat Yasin udah dijelaskan itu. Mengemis sekali kalian. Yesus saja nggak kenal sama si Bulus. Yesus saja nggak kenal sama si Paulus, apalagi Nabi Muhammad. Gigi kau kiper. Sudah jelas tertulis di situ. Sudah jelas. Kau pikir tanggapin yang poin aja ya, ditanggapin. Ya, tanggapin yang poinnya aja, poinnya yang ditanya aja. Jangan di framing lah. Ayo, silakan tanggapi aja langsung. Enggak apa-apa, nanti dulu. Saya ini dulu aja, saya nyimak dulu. Enggak, itu tadi pertanyaannya kan ada di KPR 9 nomor 7 kalau nggak salah, sama di KPR 22 nomor 9 itu. Ayo sahabat-sahabat Kristus yang lain di bawah yang penuh cinta, damai dan kasih sayang, silakan naik ya. Tuh sahabat Kristus naik gitu kan. Nah. Kalau ada yang cacingan di bawah, Bang Immanuel bisa itu ngobatin cacing. Mana si Sueb, turun si Sueb. Kayaknya terima telepon tadi, ada bunyi telepon. Ayo silakan yang di bawah. Sahabat-sahabat Kristus yang baik hati, tidak sombong, naiklah. Kasihilah musuhmu. Diperkosa bini kau, tawarkan anak kau. Ini Opa ini minta naik, gimana naikin aja apa gimana nih Bunda? Siapa si Opa? Si ini nih, Mike Krios nih. Nggak tahu aku. Saya kadang-kadang, sudah naik. Dismas, beres. Woi, bye. Oh. Salam, ada saya mau tanya. Nanya, adalah kerja kau. Bukan Petro, bukan. Ini jalan lurus. Aduh, sakit. Baru mau tanya sudah terguncang. Bukan terguncang. Kau yang tidak tahu Bibel kau. Gimana aku tanya sama kau? Gak usah kau tanya. Saya tanya dulu sama kau. Yesus Tuhan bukan. Baru mau tanya sudah terguncang. Ferry. Yesus Tuhan bukan. Aduh. Yesus Tuhan bukan. Dismas. Itu soalan basi, soalan anak TK. Ini Dismas. Ini saya ini tanya dulu. Dismas ini giginya tinggal 2. Itu soalan basi, soalan anak TK. Di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Itu saya nggak tanya itu, yang mau saya tanya begini. Kalau kira-kira kalau Yesus BAB, boleh saya tanya dulu?
Mengapa ucil-ucil takut Woi, ditanya? takut kali kalau ditanya Bible. Enggak, ini kan lagi dibahas masalah tadi tuh KPR 9 nomor 7 sama KPR 22 nomor 9 itu lagi ditanya. Paulus kan? Iya. Saya mau tanya. Itulah saya mau tanya. Dia mau Boleh, tanya, saya mau tanya mengenai Paulus baru nih. kau bertanya, jawab dulu. Aduh. Mengapa Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa turun. Disuruh jawab dulu. Menurutmu pendapatmu benar nggak itu si Paulus ngelihat Yesus? Atau Iya, cuma itu loh, dengar siapa yang datang aja? kepada Paulus ini? Jangan-jangan Lucifer. Ada Lucifer datang kepada Paulus, yang datang ialah Yesus Kristus. Orang mabuk naik ke atas nih orang mabuk. Ada saksi-saksinya lagi. Paulus, ada Ananias, ada Barnabas, banyak saksinya. Lanjut Bunda. Itu yang kita lagi bahas. Boleh Ya. saya tanya? Sebentar, itu yang nomor 11 itu Ananias itu disuruh cari, sementara di situ Ananias juga ikut. Gimana ceritanya? Coba. Ananias bukan berada ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ananias itu kemudian selepas Paulus jadi buta. Ya, Maka Yesus sekarang datang di kisah kepada para rasul 9. Ananias. Dengarkan. Yesus Di kisah, kan aduh. sudah aku bilang ini muncungnya kayak muncung tai juga nih ini. Belum. Udahlah, saya serahkan Komal di Bunda Nora aja lah. Hajar. Jijik kali aku. Kayak begini lah si Ferry. Diam kau dulu. Kau diam dulu. Kan saya dulu, Ferry. Di dalam kisah para rasul 9. Kan? Oke, aku diam. Nah, kisah para rasul 9. Dengar, kisah para rasul 9 itu dikatakan firman Tuhan aku kepada diam. Ananias, pergilah kamu ke rumah Yudas, carilah seorang yang bernama si Saulus. Nah, di dalam kisah para rasul 22, malahan si Paulus yang menemui si Ananias. Ini macam mana nih yang benar? Alah dengan betul. Apa ada dia bilang? Bacalah dengan betul, saya sudah barusan baca kok. Kepala kok kepeyang. Mati kawan. Masakan Paulus. Aduh. Kalau baca Alkitab, Kalau baca Alkitab kenapa? Loncat-loncat saya. Weh, kau itu Paulus kalau baca Alkitab jangan seperapat-seperapat. Baca semua kata. Ananias tak logik. Apa nih tak logik? Sioten ini Boleh kadang-kadang saya bilang, tanya? Jawab dulu pertanyaannya, mampus. Orang mau diskusi, nggak dengerin kau ngoceh Sakit jelas telingaku, gitu. betul. Orang serius. Mabuk dia, mabuk. Mabuk pertanain. Mabuk tinjanya Yesus ini, nak. Ini si FS naikkan itu. Ya, kalau mabuk pertalite campur pertamak kayak gini orangnya, miring-miring dikit. Nah, ini agak sakit dikit. Oh, ini Pendeta Chris. Selamat siang, Pak Pendeta. Selamat siang juga. Iya. Tadi Pak Pendeta nyimak tentang kita membahas tentang Paulus yang berjumpa, katanya dia mendengar suara Yesus. Nah, kira-kira ini yang didengar si Paulus ini memang suara Yesus ya? Karena kesaksian dari Paulus sendiri itu banyak yang bertolak belakang gitu loh. Apanya yang bertolak belakang? Satu, dia mengatakan orang-orang yang dengan dia ini seperjalanan dengan dia, ada sebagian yang mendengar tetapi melihat, ada yang sebagian tidak mendengar tetapi melihat. Itu macam mana? Ya, Terus yang jadi kedua, kalau kisah yang terjadi
dengan Paulus itu kan ditulis di dalam Kisah Para Rasul itu ada 2 tuh. Yang pertama itu kan kesaksian Paulus sendiri. Yang kedua itu ditulis oleh bukan Paulus. Nah, betul, sepakat. Ya. Betul. Yang menulis, yang mengatakan kan Paulus katakan bahwa kesaksiannya dia mendengar suara. Terus yang lain juga mendengar suara. Terus ada tulisan yang hanya Paulus saja. Terus yang lain tidak. Nah, itu mana yang benar? Sebenarnya dua-dua benar juga. Cuman yang satu itu mana pula sebenarnya dua-duanya benar. Yang satu yang menulis itu dia kan mendapat kesaksian, mendengar kesaksian. Nah, yang pasti yang paling valid adalah kesaksian Paulus karena dia yang mengalami sendiri. Terus yang mungkin sekitar melihat ada kontradiksi. Ya, sebentar. Jadi kalau memang kesaksian Paulus yang benar, itu yang di mana? KPR 22 itu. Iya, itu kan KPR ini siapa yang nulis? Ya, KPR itu ditulis juga sama Lukas juga. Jadi Lukas sekarang ya oke. Ya, sebentar Pak Kris, biar jangan terlalu panjang Pak Kris. Kita sistem apa aja lah. Oke, KPR ini ditulis oleh Lukas. Pertanyaan saya, kesaksian Paulus mana yang benar? Yang dicatat oleh Paulus oleh suratnya sendiri. Aduh. Gimana? Begini Pak Kris, jadi ini KPR itu ditulis oleh Lukas dan juga oleh Paulus. Nah, jadi kalau yang kisah tunggu dulu Pak Kris. Gak usah terlalu panjang lah Pak Paulus Kris. kan belum bertobat. Iya, saya nggak sistem apa aja lah kita. Nggak usah penjelasan gitu loh. Oke, Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22 siapa yang nulis? Yang pasti yang pertama itu ditulis oleh Lukas, yang kedua itu ditulis setelah di atasnya itu baru ditulis sama Paulus. Karena itu gimana Paulus buktinya? Oke, Kisah Para Rasul 9 ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul 22 ditulis oleh Paulus. Ya, gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang begini pertanyaan saya. Pada waktu penulisan ini, apakah mereka ini tidak saling bertemu? Ya bisa jadi mereka nggak saling bertemu. Karena kalau dibenarkan di dalam kitab suci Anda? Sebentar, saya dengarkan. Jadi kalau mereka berdua itu saling bertemu, pasti akan ada tulisannya sama, tidak akan beda. Tetapi mereka tidak bertemu, si Lukasnya ini dia kan mendengar kesaksian. Mungkin dari teman-teman Paulus, teman-teman Rasul yang lain. Jangan kata mungkin loh Pak Kris. Kalau kata mungkin itu namanya asumsi Pak Pendeta. Gak boleh gitu dong. Yang pasti-pasti lah. Semua itu perlu diselidiki. Jadi Alkitab itu perlu diselidiki ya. Makanya Alkitab itu ditulis berdasarkan data dan fakta juga. Fakta apa Pak Kris? Kalau penulisan orang ini berbeda dengan satu surat yang sama. Cobalah dulu logika kita Pak Kris. Iya, karena yang satu menulis itu dia akan mendengarkan kesaksian. Mana data? Oke, saya minta bukti bahwa Kisah Para Rasul 22 yang nulis Paulus, yang Kisah Para Rasul 9 yang nulis adalah Lukas. Lah, kalian ini selalu mencari alasan-alasan. Kalau kita sudah menjelaskan, pasti kalian mencari. Mana bukti, mana bukti. Begini loh, Pak Kris. Tidak bisa seperti itu. Pak Kris, nggak masalah kalau kalian nggak mau percaya. Pak Kris, sebentar dulu, sebentar lah. Kalau kalian nggak mau percaya, sebentar kalian mencari bukti yang validnya. Sudah kalian cari sendiri. Sebentar dulu, kalau biar saya jelaskan, biar masuk sama Pak Pendeta ini. Sebentar dulu. Sebentar dulu, Songko mute aja. Kok kan katanya mau nyimak, gak usah kok buka suara dulu ya. Kok kan katanya mau menyimak dari tadi. Kenapa ketika ribut begini kok mau buka suara? Planter juga kok punya baba itu. Sebentar dulu Pak Kris ya. Begini maksudnya Pak Kris. Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang menulis naskah itu? Tidak mungkin dituliskan oleh 3 orang dengan cerita yang berbeda Pak Kris. Toh juga tetap Undang-Undang Dasar.
Sabar dulu kalau Pak undang-undang Kris. dasar itu Kau nih dikonsepkan menceritakan bersama. lebih pintar saya Tetapi sebagai yang menulis jemaatmu kitab daripada kau ini pendeta. tidak dikonsepkan bersama. Jadi Mana jangan kalau samakan. itu buktinya? Tunjukkan Jangan sama saya samakan. Jangan berpikir tunjukkan seperti sama saya kisah para Rasul 9 Al-Quran itu dituliskan oleh diterima oleh Lukas. Muhammad saja. Tunjukkan sama saya. Tidak masalah kau sekali nggak mau bacotnya. percaya, nggak ada urusan sama saya. Makanya itu saya bilang Kok kau kalau kitab maksa? kau itu kontradiksinya terlalu banyak. Mana ada kitab Ya, suci nggak masalah. Kalau berkontradiksi, kamu nggak compler. kontradiksi dan kau nggak mau percaya, nggak usah bahas Alkitab. Bangga pula kau punya ayat yang kontradiksi Ya. kau. Mana yang bisa dipercaya di dalam Kau Bible kau? pikir, Ah. kau pikir nabimu itu dapat firman dari siapa? Dapat firman dari siapa? Kau pikir dari si Paulus yang ngaku-ngaku? Dari siapa? Kipret kau. Firman- Bisa firman pula dapat nabimu itu. firman dari Tuhan, ada saksinya. Coba kau Itu jawab kemana saya. otak kau? Firman Muhammad itu dapat dari siapa? Menurut Kau pikir dari si ilmunya Paulus? Lari kok ke Al-Quran kau. Kau pikir itu Al-Quran banyak ada dari kontradiksi? malaikat. Nabimu itu mendapat firman dari siapa? Menurut Waroka bin Nopal, ahli kitabnya Nasrani masa itu didapatkan dari Namus, malaikat Tuhan, penyampai wahyu kepada para nabi. Muhammad dapat firman dari siapa? Dari Namus menurut Waroka bin Nopal. Oh, berarti bukan dari Allah. Seorang ahli kitab Yahudi. Namus ini adalah malaikat penyampai Gak usah lari firman kau dulu ke wahyu. Al-Quran, Chris. Sekarang ku tanya sama kau, di mana ada kalian orang ini pernah getol. menerima Bentar. firman Tuhan, Kalian ini ada getol saksinya? bahas Hei, Alkitab. Pak Pendeta. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Pak Pendeta, saya tahu Tapi lah kalian kemana lah otak ini- kipernya. Begini Pak Pendeta, dengarkan saya baik-baik. Di mana ketika Musa, ketika Nuh, Abraham, mereka menerima wahyu, itu ada saksinya. Kau tunjukkan dulu. Hah? Yesus ketika menerima firman dari Bapaknya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya? Ayo. Yesus itu adalah firman sendiri. Dan Yesus yang tidak saya perlu saksi. tanya, ada orang menerima firman Tuhan pakai saksi, itu siapa? Yesus itu firman, dia tidak tidak butuh saksi. Oke, si Paulus ini kan mendengar suara Tuhan. Pertanyaan saya, suara Tuhan, siapa yang mendengarkan suara Tuhan perlu memakai saksi? Terus pertanyaanmu kemana? Aduh, tidak paham juga. Ku bilang dulu sama kau ya, Pak Kris ya. Di dalam perjanjian lama pun, ya, Hosea, Musa, Daud, semua nabi-nabi di situ, dengarkan dulu. Kau ini nggak mau mendengarkan. Siapa menerima firman Kau Tuhan? dengarkan dulu Pak Pendeta. Kenapa kau? Kau dengar dulu. Sabar dulu. Sabar kau dulu. Orang mendapat firman Tuhan, Tuhan akan sertai dia dengan mujizat dan tanda-tanda. Saya bukan soal itu. Itu Kau bukti tadi yang lari ke valid. saksi. Kalau ada Kau orang lari yang ke mengatakan saksi, bahwa dia kutu terima kipret, firman ini pendeta Tuhan, apa tetapi lah tidak kayak bisa begini. buat mujizat, Hei, kalau saya debat itu di depan bohong. kau punya jemaat, Itu nyupluk kau nanti di penipu situ kau. namanya. Kau yang menipu, Kalau ada orang Bima kau aku, tuh dia terima penipu. firman, tetapi tidak Di bisa mana buat mujizat. datanya? Tidak Siapa punya kuasa saksinya? apapun. Mana Itu saksinya? pembodohan dan Nggak bisa lah kebohongan. dia diajak diskusi nih, host. Tolonglah kondusifkan host. Kita masa teriak-teriak begini terus. Dia nggak ada mau kondusif. Nunjukkan data aja nggak ada. Mana kisah para rasul itu dituliskan oleh si Lukas? Yang mana? Kisah para rasul pasal berapa yang dituliskan si Lukas? Kisah para rasul berapa? Pasal berapa yang dituliskan oleh si Paulus? Coba tunjukkan dulu. Biar tahu saya. Ya Bang Kris mempunyai data nggak? Abang jangan congor Iya, dong. dia bilang katanya kisah para rasul 9 yang tulis oleh iya, Lukas. jangan Kisah para rasul ribut-ribut, 22 ditulis oleh Paulus. Mana buktinya? Kan sudah dikasih jawaban. Nggak Ya usah mana buktinya? Mana ini Tom? ribut-ribut. Mana? Satu Mana buktinya? dituliskan gini Bu, gini. Satu dituliskan menurut sudut pandang orang lain. Satu lagi itu Iya dari mana perkataan buktinya? Rasul Siapa sudut pandang Paulus. siapa? Sudut pandang siapa? Sudut pandang teman-temannya lah, yang sekitarnya. Teman-temannya yang itu. siapa di situ yang bersaksi si Paulus Jober? Yang Iya. bersaksi di situ si Paulus kok. Yang di Paulus sudut itu pandang 22 teman-temannya. itu Paulus.
Di mana datanya kalau Paulus yang menuliskan Ya itu kisah para rasul Paulus 22? lagi ngomong, lagi berbicara Ya udah dia. buka Oke, di dalam kisah para rasul 9 itu siapa yang ngomong? Ya, itu kan Siapa yang ada ngomong? orang-orangnya di situ. Ada beberapa Siapa orang. yang ngomong? Lah. Kau pun juga cuma Bukan di situ comber aja ada berapa mencongkel. orang? Coba tanya. Ya, si Fulan gigi mungkin. kau. Lu tahu si Fulan nggak? Nah, Fulan, si Fulan gigi kau, itu si siapa Fulan. tuh? Bapak kau itu si Fulan tuh. Si Fulan itu. Si Fulan itu nabi kamu. Oh, si Fulan tuh nabi kau. Iya. Kau kalau punya kitab itu bilang sama Pak Pendeta Makanya. kau. Pak Pendeta, tolonglah jangan asumsi Belajar liar sama dulu kami lah. jemaatmu. Udah capek ku kasih sudah dijelaskan. Kau banyak kali cerita kau udah dijelaskan. Mana Dari mana datanya? datanya si Fulan itu adalah Nabi Muhammad? Sosong dapat dari mana datanya? Coba ditampilin dulu. Binatangnya ini si Song. Coba Apa jangan namanya ini jangan Song menampilkan anjing, yang Sing Song. fitnahan Oh. nggak jelas datanya lah, Song. Iya. Gimana? Kau kayak begitu kalau memang si Song. Makanya malas aku suka sama Song tuh kayak begini. Kami jadi wajib meluruskan kalau gitu. Mana Fulan itu kata kau nabi kami? Sebutkan namanya siapa? Mana kau dapatkan? Datanya dari mana? Buka kameramu, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Di mana kau dapatkan itu? Datanya mana? Ayo, on Mana cam, on cam datanya? kau, on cam. Song. On cam. Kalau main hujat-hujatan aku lebih kejam Song ya. Kalau main Kalau hujat-hujatan, ya aku mau hujat-hujatan besar. Kalau main hujat-hujatan, aku lebih kejam Song. Tadi saya sudah dijawab itu. Iya. Banaspati juga penulis waktu dinulis pertama itu datanya Iya. dari si Fulan. Kalau kau main yang kedua hujat-hujatan, dari aku lebih Rasul kejam Paulus. Song. Aku lebih kejam Song kalau main Kau hujat-hujatan. bilang kata kau larikan ke si Fulan itu siapa? Nabi kami Fulan. Iya pertama kan narasumbernya Nggak si usah kau pertama. Fulan. Saya itu minta data. Kisah para rasul 9 dengan 22 siapa yang menulis? Iya. Kau langsung larikan ke Fulan. Bukan gini Siapa narasumber yang Fulan Nabi berbeda. kami? Kau sebutkan Yang namanya. Siapa Fulan Nabi kami? Pertama si Fulan, Siapa Fulan kedua Nabi kami? Rasul Paulus. Siapa namanya? Jawab. Siapa Fulan itu nabinya orang Islam? Kau kan tadi bilang itu nabi kalian. Enggak. Kau jawab di mana yang pertama datanya? adalah si Fulan. Di mana si Fulan itu nabi kami? Enggak. Dengar Di dulu. mana? Jangan ribut-ribut kayak so jagoan kau. Anjing, memang anjing nih Kristen So ya. jagoan kau ini. Turun ya kau. So jagoan. Anjing turun. Inilah ya Kristen ini ya. Memang tidak punya etika, tidak punya adab kali ya. Ajaran kalian kok sama kayak binatang. Emang binatang mereka tuh binatang. Domba itu dia punya karakter. Domba itu binatang atau Domba manusia? itu dia punya karakter. Dia itu udah bodoh juga tua.